warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Hidayat dengan NIM 63030210126. Baik, saya akan menerangkan materi pertemuan 10 yang berjudul uji Cicq-Warez. Selanjutnya, distribusi Cicq-Warez. 1. Uji Cicq-Warez adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Yang kedua, uji Cicq-Warez adalah salah satu statistika dan parametrik. Ada dua Cicq-Warez, yaitu uji kecocokan. Yang kedua, uji stabil kontingensi, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Distribusi Cicq-Warez merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Formula distribusi Cicq-Warez ini X2 kuadrat P dalam kurung X sama dengan C dalam kurung X2 kuadrat dalam kurung DF atau 2 min 1 min X. Sifat penting dari distribusi Cicq-Warez. Ada beberapa sifat penting dari distribusi Cicq-Warez. Nilai dari 0 hingga tak terhingga dalam kurung 0 sehingga tidak pernah negatif. Yang kedua, bentuk distribusi adalah condong ke arah positif. Yang ketiga, ada beberapa bentuk distribusi Cicq-Warez yang tergantung dari besarnya degree of freedom-nya. Uji kecocokan distribusi. Uji goodness of fit untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Yang kedua, uji goodness of fit. Uji menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang observasi dinilai yang diharapkan atau expected rate. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi sama jumlah frekuensi yang diobservasi jumlah frekuensi yang diharapkan. Dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain. Bulan Januari volume penjualan 140, bulan Februari 120, bulan Maret volume penjualan 125, bulan April volume penjualan 130, bulan Mei volume penjualan 145, bulan Juni volume penjualan 133, bulan Juli volume penjualan 100, bulan Agustus penjualan 108, bulan September 150, bulan November volume penjualan 125, bulan Desember volume penjualan 150. Berdasarkan penjualan tersebut, apakah bisa disimpulkan penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Tidak perbedaan penjualan bulanan dan tahun 2020 tahun 2002. Hipotesis 0, hipotesis alternatif. Tidak perbedaan penjualan bulan tahun 2019 distribusi uniform. Ada perbedaan penjualan pada tahun 2019 bukan distribusi uniform. Memilih tingkat signifikan yaitu 5%. Uji statistika Cicq-Warez dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama membuat keputusan nilai X2 kuadrat kritis pada A sama dengan 5% dengan DF besarnya K-1 12 min 1 sama dengan 11 sebesar 19,67. Dinamakan K adalah jumlah kelas atau cat
Pythagoras. Nilai X yaitu 24,64. X2 kritis 1967 sehingga kita menolak imputasi 0. Kesimpulannya penjualan sepeda motor tidak sama penjualan atau penjualan sepeda motor tergantung bulan. Contoh distribusi dengan frekuensi tidak sama. Jumlah frekuensi yang observasi. Yang kedua, jumlah frekuensi yang diharapkan. Survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi jumlah anak wanita 0, 1, 2, 3, 4. Jumlah anak pria 4, 3, 2, 1, 0. Jumlah keluarga 16, 89, 145, 118, 32. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak dan wanita pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada A sama dengan 0? Membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran ada anak wanita dan pria. Ada perbedaan probabilitas kelahirnya anak wanita dan pria. Memilih tingkat siklus yaitu 5%. Uji statistika sikrosis dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Membuat keputusan nilai X2 kuadrat pada A sama dengan 5% dengan DA sebesar 5-1 sama dengan 4 besar 9488. Dinilai diharapkan dinilai mulai probabilitas benar dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria adalah 0,5. Nilai XZ hitung 98717. Nilai X2 kritis 9488 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya kita bahwa probabilitas kelahiran anak wanita dan pria tidak sama. Hubungan antara dua variabel skala nominal tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio dan interval atau skala nominal. Yang kedua, uji Squares yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval atau nominal. Uji hubungan antara dua variabel skala nominal tabel kontingensi. Adapun produser tersebut membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Tidak ada hubungan antara variabel independen, ada hubungan antara variabel independen. Menentukan besarnya A, menentukan uji statistika sikrosis, membuat keputusan sikrosis kritis berdasarkan A dan DF sebesar B-1 dalam kurung A K -1, di mana P menunjukkan banyaknya baris dan K menunjukkan banyaknya kolom. Direktur persamaan pemasaran koran berskala nasional mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita dibaca pertama kali 1000 sampel diambil secara acak seluruh Indonesia. Lihat tabel kontingensi. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca A sama dengan 5%? Produsen tersebut membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Tidak ada hubungan 0 antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Yang sebaliknya ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Yang kedua, menentukan besarnya A sama dengan 5%. Yang ketiga, menentukan uji statistika sikrosis. Yang keempat, membuat keputusan nilai X kritis dan A sama dengan 5% dan DF B1 K1 sama dengan A3 1 sebesar 94377. X hitung. Nilai X hitung 164372 kritis sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama. Baik, terima kasih dari penjelasan kami dari pertemuan 10. Apabila ada kesalahan, kekhilafan membacanya, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.